Shalom, kita lanjutkan pelajaran dengan Kejadian pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya ke-22. Dan Elohim mengingat Nuh dan segala yang hidup dan semua ternak yang ada bersama dengannya dalam bahtera. Lalu Elohim membuat angin berembus melintasi permukaan bumi, dan air pun menjadi surut, dan sumber-sumber air dari kedalaman dan tingkap-tingkap langit telah disumbat, dan hujan dari langit dihentikan. Dan surutlah air itu dari muka bumi dan terus semakin surut. Dan air itu berkurang pada akhir dari 150 hari. Dan dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ke-17 bulan itu, kandaslah bahtera itu di atas pegunungan Ararat. Dan air itu terus semakin menurun sampai bulan yang ke-10. Dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak pegunungan itu. Dari ayat-ayat ini, kita belajar hukum Tuhan, ya. Proses pengeringan air itu membutuhkan angin, ya. Nah, Anda bisa mencobanya dengan pakaian, ya. Kalau pakaian kita itu kita jemur dan hari itu hanya ada panas matahari tapi tidak ada sama sekali angin, maka pengeringannya membutuhkan waktu yang lebih lama. Tetapi kalau hari itu agak mendung tapi anginnya kencang, proses pengeringannya lebih cepat, ya. Jadi angin itu adalah membantu mempercepat proses pengeringan air. Nah, kita juga melihat, ya, selain di proses pengeringan permukaan bumi dengan angin, kita juga melihat proses pengeringan tanah pada waktu di laut, di tengah laut Suf dan di tengah sungai Yordan. Itu pun Tuhan mendatangkan angin untuk mengeringkan permukaan tanahnya. Seperti itu, ya. Jadi memang kita akan melihat secara ilmiah pun pengeringan itu membutuhkan angin supaya lebih cepat. Kemudian dari sini kita belajar, ya. Jadi seperti proses air bah ini, ya. Hanya Tuhanlah yang mampu melakukannya, ya. Kita bayangi hujan selama 40 hari 40 malam, ya. Itu sangat dahsyat dan hanya sekali itu saja terjadi, ya. Selama bumi ini ada, hanya satu kali itu saja terjadi hujan selama 40 hari 40 malam, ya. Nah, itu adalah tanda kebesaran Tuhan, kemahakuasaan Elohim pencipta, ya. Kemudian kita lanjutkan ke ayat 6. Dan terjadilah pada akhir dari 40 hari itu, maka Nuh membuka jendela bahtera yang dibuatnya, dan dia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu pergi terbang dan kembali lagi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Dia juga melepaskan darinya burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari permukaan bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapatkan tempat bagi tumpuan kakinya, sehingga dia pulang kembali kepadanya ke dalam bahtera itu, karena air itu masih menggenangi permukaan seluruh bumi. Lalu Nuh mengulurkan tangannya dan menangkapnya dan memasukkannya ke dalam bahtera, dan dia menunggu 7 hari lagi, dan dia melepaskan lagi burung merpati itu dari bahtera itu.
Dan burung merpati itu pulang kembali kepadanya pada waktu senja, dan tampaklah sehelai daun zaitun yang baru terpetik ada pada paruhnya. Dan Nuh mengetahui bahwa air itu telah surut dari atas bumi, dan dia masih menunggu 7 hari lagi, lalu ia melepaskan burung merpati. Tetapi dia tidak kembali lagi kepadanya. Dan terjadilah pada tahun ke-601 pada permulaan bulan, hari pertama bulan itu, air itu telah kering dari bumi. Dan Nuh membuka tudung batra itu dan memandang. Dan tampaklah permukaan air itu telah mengering. Dan pada bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi itu telah menjadi kering. Dan Elohim berfirman kepada Nuh sambil berkata, "Keluarlah dari bahtera itu, engkau dan istrimu, dan anak-anakmu dan istri anak-anakmu bersamamu. Bawalah denganmu segala yang hidup yang ada bersamamu dari segala makhluk, baik burung-burung maupun hewan, dan segala yang melata yang merayap di bumi, dan mereka akan berkeriapan di bumi dan berkembang biak serta berlipat ganda di muka bumi." Maka keluarlah Nuh dan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya bersamanya, setiap binatang, setiap yang melata, dan setiap burung, segala yang merayap di bumi menurut jenisnya, keluar dari bahtera itu. Dari ayat-ayat ini kita belajar ya. Jadi setelah hujannya berhenti, Nuh itu membuka jendela. Jadi ada jendelanya ya bahtera ini. Kita kan sudah melihat waktu proses pembuatannya. Nah, jadi Nuh melepaskan burung gitu ya. Burung gagak pertama, burungnya kembali, kemudian burung merpati kembali juga ya. Nah, seringkali kita seperti Nuh ini ya. Sering kita tidak sabar gitu ya. Nah, bagaimana kita belajar dari Nuh ini ya? Walaupun dia tidak sabar, tapi dia tidak keluar dari bahtera. Ya. Dia menahan dirinya sampai Elohim memerintahkan dia untuk keluar dari bahtera. Nah, dari sini kita belajar, walaupun kita tidak sabar untuk menerima janji Tuhan di dalam kehidupan kita, tetaplah untuk menahan diri Anda sampai Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu ya. Jadi tetap bersabar di dalam kehidupan kita supaya kita tidak melakukan kesalahan ya. Nah, dari sini kita belajar berbeda dengan Adam ya. Adam itu dan Hawa itu tidak sabar ya. Mereka masih dalam pendidikan Tuhan untuk mendewasakan kerohaniannya, tapi mereka tidak sabar. Mereka makan buah pengetahuan itu sehingga ketidakdewasaan rohani mereka berakibat fatal bagi mereka dan keturunan mereka. Nah, dari Nuh ini kita belajar ya, kedewasaan rohani Nuh gitu ya. Dia bersabar menunggu perintahnya Tuhan. Dan kita belajar dari Nuh ini bagaimana melalui firman Tuhan kita dibentuk oleh Tuhan supaya kita memiliki kedewasaan rohani. Setelah kerohanian kita dewasa ya, pasti nanti Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk melakukan
apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Jadi kita jangan dulu melakukan tindakan apapun ya. Tetap terus belajar firman Tuhan sampai Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan apa yang Dia kehendaki. Kemudian dari sini kita teruskan ya ayat 20. Kemudian Nuh mendirikan mezbah bagi Yehova, dan dia mengambil setiap hewan yang tahir dan setiap burung yang tahir, dan dia mempersembahkan persembahan bakaran di atas mezbah itu. Dan Yehova mencium bau harum yang menenangkan itu. Lalu Yehova berfirman dalam hatinya, Aku tidak lagi akan merendahkan tanah ini oleh karena manusia. Sebab maksud hati manusia adalah jahat sejak kecilnya, dan aku tidak lagi akan membinasakan segala yang hidup seperti yang pernah aku lakukan. Sepanjang berlangsungnya umur bumi, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Amin. Dari ayat-ayat ini kita belajar ya. Setelah Nuh keluar dari Batra, dia mendirikan mezbah. Mezbah ini bicara ucapan syukur ya. Jadi dari Nuh ini kita belajar bagaimana kita itu harus selalu mengucap syukur untuk keselamatan, kebaikan, kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Dan kita melihat ketika kita selalu mengucap syukur buat apapun yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, itu menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan ya. Jadi makanya kita sebagai orang percaya setiap hari, setiap waktu kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan ya, baik itu berkat ataupun suatu kejadian yang mungkin tidak menyenangkan kita, tidak mengenakkan kita, tapi kita tetap mengucap syukur. Jadi kita harus mengucap syukur buat yang baik maupun yang tidak baik ya. Kita harus mengucap syukur terus, mengucap syukur terus, karena itulah yang Tuhan kehendaki, karena itulah yang menenangkan hati Tuhan. Sehingga dengan ucapan syukur itu Tuhan terus berbelas kasihan kepada kita, dan terus setia kepada kita, dan terus mengasihi kita ya. Nah, seperti itu. Kita melihat dari apa yang dilakukan oleh Nuh ini, itu membuat Tuhan akhirnya dia tidak akan menghukum manusia lagi dengan air bah ya. Nah, seperti itu. Walaupun dia tahu bahwa hati manusia itu ya memang jahat sejak kecil. Nah, dari sini kita belajar. Jadi manusia itu waktu dilahirkan, kita itu sudah mewarisi dosa orang tua kita. Sehingga walaupun kita hanya anak kecil, tetap saja di hati kita itu ada kejahatan ya. Karena Tuhan sendiri melalui firman-Nya ini mengatakan, sebab maksud hati manusia adalah jahat sejak kecilnya ya. Jadi bukan saya mengada-ngada, tapi memang demikianlah firman Tuhan. Karena memang kita itu sudah mewarisi dosa, kejahatan dari nenek moyang kita ya. Kemudian kita melihat di sini ya adanya hukum-hukum Tuhan ya.
Digambarkan melalui musim menabur, menuai, dingin, panas, kemarau, hujan, siang dan malam. Nah, ada hukum tabur tuai, ada hukum dingin, panas, ada hukum kemarau, hujan, ada hukum siang dan malam. Jadi semua yang ada di muka bumi ini diatur oleh hukum-hukum dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Kita belajar melalui ilmu pengetahuan alam maupun melalui Alkitab ini, kita akan menemukan hukum-hukum dan ketetapan-ketetapan Tuhan supaya kita sebagai manusia dalam menjalani hari-hari kehidupan kita di bumi, kita hidup bijaksana dengan mentaati hukum-hukum dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Yesus memberkati. Amin.